Selamat malam. Pada hari ini jajaran Polda Jawa Timur beserta Polres Jombang di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, termasuk pernyataan Kapolda Jatim Pak Niko ketika kasus dilimpahkan. Beliau mengatakan ada 5 korban. Bayangkan seorang pejabat resmi menyampaikan hal seperti itu, tentu itu akan dimaknai sebagai sebuah kebenaran oleh publik ketika masuk berita. Tetapi tadi sudah dibacakan dalam putusan itu disebutkan hanya 1 yang mengaku korban. Jadi dari isu belasan santriwati seakan ini sudah bentuk penjahat luar biasa. Pernyataan daripada Kapolda yang kemudian mengatakan 5 korban, ternyata di sini 1 korban yang kemudian didakwakan dalam 2 peristiwa. Tinggal kita uji saja. 1 korban yang mengaku korban itu dengan 2 peristiwa itu, apakah peristiwa itu fakta atau fiktif? Di sidang kan begitu, ukurnya jadi lebih gampang. Jangan nanti kalau masalah begitu, nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Begi? Hah? Mas Begi? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Kalau sampai gini? Sampaikan kepada langsung. kalau lain, kalau baca ini nanti tidak kita semua bisa berjuang darah. Betul Mbak Gitu. Yai. Cinta NKRI. Jadi saya rasa ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu. Apalagi yang kita sudah bahkan sekarang ini sudah bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari Membuka kebenaran, saya kira ini cara yang baik, sehingga terdakwa, saksi, kami, jaksa dan hakim sama-sama mata ketemu mata untuk melihat dari gestur daripada saksi dan sebagainya, sehingga bisa lebih objektif menjadi hasilnya. Karena sama-sama kita mencari keadilan. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan tadi kami dengan adanya eksepsi, teman-teman media kan hanya mengetahui sedikit dulu tentang kasusnya kan. Jadi selama ini teman-teman media juga mungkin termasuk yang menulis berita, mungkin beberapa berasumsi bahwa ada belasan santriwati di bawah umur sehingga Mas Beki distatuskan sebagai predator. Itu contoh 1. Kemudian yang kedua, termasuk pernyataan Kapolda Jatim Pak Niko ketika kasus dilimpahkan. Beliau mengatakan ada 5 korban. Bayangkan seorang pejabat resmi menyampaikan hal seperti itu, tentu itu akan dimaknai sebagai sebuah kebenaran oleh publik ketika masuk berita. Tetapi tadi sudah dibacakan dalam putusan itu disebutkan hanya 1 yang mengaku korban. Jadi dari isu belasan santriwati seakan ini sudah bentuk penjahat luar biasa. Pernyataan daripada Kapolda yang kemudian mengatakan 5 korban, ternyata di sini 1 korban yang kemudian didakwakan dalam 2 peristiwa. Tinggal kita uji saja. 1 korban yang mengaku korban itu dengan 2 peristiwa itu, apakah peristiwa itu fakta atau fiktif? Di sidang kan begitu, ukurnya jadi lebih gampang. Jadi teman-teman media juga bisa mulai mengecek kembali berita-berita sebelumnya, apakah
dulu betul ada pernyataan seperti itu ya, belasan macam-macam lah ya. Tetapi secara formal yang kami baca yang dibuat oleh jaksa adalah hanya satu yang mengaku sebagai korban, usianya 20 tahun dan hari ini usianya 25 tahun. Jadi bukan anak-anak ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan juga, apakah betul itu statusnya sebagai korban ataukah ada peristiwa lain? Kami sudah punya alat bukti lain yang mungkin nanti akan kami hadirkan di sidang. Apakah yang bersangkutan betul-betul sebagai korban atau memposisikan sebagai korban ketika proses rayu merayu itu gagal alias tidak diterima oleh Mas Beki.